Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Dalam kesempatan ini mengambil episode Masgulnya Hati Wirosobo. Selamat menikmati. Salam budaya. Lebih kagum lagi ketika ia mendengar bagaimana orang yang meniup seruling itu berusaha untuk mengulang kembali ceritanya yang telah diungkapkan lewat nada siang tadi. Cerita tentang derai air laut yang membelai pantai, gemericik berloncat-loncatan. Bahkan ceritanya itu kini dilengkapi dengan desir angin yang bermain bersama burung-burung camar yang berterbangan dengan lincahnya. Tetapi dengan tiba-tiba pula nada itu melonjak, melingkar-lingkar bagaikan topan yang dengan dahsyatnya menimbulkan putaran-putaran air serta gelombang yang bergolak mengerikan. Sedangkan di sela-sela riuhnya gelombang yang membentur pantai itu, terselip pula sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu yang kecil sedang menyusup di antara gelegak ombak berusaha mencapai pantai. Sampai sekian perasaan seruling Gading menjadi tegang. Ia tidak tahu siapakah yang telah meniup seruling sedemikian pandainya sehingga hampir mencapai tingkat sempurna. Juga ia sama sekali tidak tahu maksud peniup seruling itu, mengapa ia berusaha melukiskan kembali ceritanya meskipun dalam ungkapan yang berbeda, tapi mempunyai bentuk yang sama. Tapi tiba-tiba seruling Gading terlonjak bangkit. Perahu kecil yang sedang berjuang mati-matian untuk mencapai pantai itu tiba-tiba terseret oleh deru gelombang dahsyat serta kemudian diputar oleh topan yang ganas, sehingga nada lagu itu menjadi menjerit seperti tangis anak-anak yang kehilangan ibunya. Mendengar akhir lagu itu, hati seruling Gading tersinggung bukan main. Taulah ia sekarang maksudnya bahwa peniup seruling ingin menghinanya sebagai seorang yang minta belas kasihan serta sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Sebagai seorang yang tinggi hati, seruling Gading marah bukan main. Darahnya tiba-tiba menjadi bergelora. Timbullah keinginannya untuk menjawab hinaan itu serta menghantam lewat nada pula. Tapi ketika ia ingin mengambil serulingnya dari dalam bajunya, kembali seruling Gading terperanjat sampai menjerit nyaring karena marahnya. Seruling yang dibuat dari pring Gading serta tak pernah terpisah dari tubuhnya itu ternyata sudah tidak ada lagi. Ketika sekali lagi ia memperhatikan warna suara yang masih saja melingkar-lingkar di telinganya, ternyata bahwa seruling itu adalah miliknya. Kembali seruling Gading menggeram. 2 kali ia dihinakan oleh orang yang meniup seruling itu. Pertama, orang itu menuduhnya sebagai anak-anak yang berteriak-teriak minta belas kasihan. Sedang yang kedua, orang itu berhasil mencuri serulingnya tanpa diketahui. Maka cepat-cepat ia berdiri, diangkatnya kepalanya untuk mengetahui dari mana arah suara seruling itu. Tetapi kembali darahnya meluap-luap. Suara seruling itu ternyata melingkar-lingkar, tak tentu arahnya. Meskipun sudah beberapa lama ia mencoba untuk mengetahui, tetapi ia tidak berhasil. Semakin keras suara seruling itu, semakin ribut pula lah gemanya bersaut-sautan, susul menyusul dari segala arah, sehingga semakin bingung pula lah seruling Gading. Ia sendiri adalah seorang peniup seruling yang hampir sempurna pula.
Tapi ia tidak memiliki tenaga lontar yang sedemikian membingungkan. Getaran yang dapat diisinya dengan tenaga hanyalah dapat untuk menghantam perasaan seseorang bagai suatu tenaga kekerasan. Tapi tenaga yang sedemikian lunak namun memusingkan tidak dipunyainya. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang meniup dan sekaligus mencuri serulingnya itu pastilah bukan orang sembarangan. Meskipun demikian, seruling gading bukanlah orang yang lekas menjadi cemas dan takut, tapi ia adalah orang yang tinggi hati dan terlalu percaya kepada kekuatan sendiri. Apalagi ketika diingatnya bahwa satu-satunya orang yang berada di daerah itu hanya Maesha Jenar. Marahnya semakin menjadi-jadi, sehingga ia tidak lagi bisa menguasai gelora perasaannya. Seruling gading itu berteriak keras, "Hai pengecut yang hanya berani menghina dari tempat yang jauh dan tersembunyi, coba tampakkanlah dirimu." Tapi suaranya sendiri juga hanya menghantam bukit kecil di padang ilalang itu, serta berpantulan susul menyusul, sedangkan suara seruling itu masih saja merintih-rintih hampir putus asa. Ketika suara teriakannya tidak mendapat sautan, seruling gading semakin marah. Sekali lagi ia berteriak bertambah keras, tetapi juga suaranya tak mendapat sautan. Maka sedemikian marahnya seruling gading serta ketidaktahuannya kepada siapa kemarahannya itu harus diarahkan. Tiba-tiba kapaknya diayunkannya deras sekali, menghantam sebatang pohon sebesar tubuh orang yang berdiri di hadapannya. Sedemikian besar tenaganya sehingga pohon itu sekaligus berderak-derak patah dan roboh seketika. Bersamaan dengan robohnya pohon itu, terdengarlah suara memujinya dari kejauhan. "Bagus, bagus Wirasaba, tenagamu memang tenaga raksasa." Seruling gading terkejut mendengar suara itu. Segera ia membalikkan diri untuk mencari siapakah yang telah memujinya. Tetapi juga ia tak dapat menemukan seseorang. Apalagi pada saat itu matahari telah tenggelam. Yang tampak hanyalah bentuk-bentuk bukit-bukit kapur dan puntuk-puntuk kecil yang dibalut oleh hitamnya malam. Rasanya darah seruling gading sudah benar-benar mendidih. Ia merasa sebagai seorang kanak-kanak yang sedang dipermainkan. Demikian bingung serta marahnya, akhirnya ia berlari ke mulut gua di Bukit Kapur, di mana dilihatnya Maesha Jenar siang tadi masuk. Kembali di sana ia berteriak ke dalam gua, "Hai pengecut yang tak tahu malu, keluarlah, tak perlu kita menunggu esok. Marilah kita selesaikan masalah kita sekarang juga." Seruling gading berteriak asal berteriak saja, tanpa mengharapkan jawaban, sebab telah sekian kali ia melakukannya namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba saat itu terdengarlah orang menjawab, sehingga malahan seruling gading terkejut sampai tersentak. Arah jawabannya ternyata sama sekali tidak ada dari dalam gua, tapi malah dari arah belakangnya. Sehingga cepat kilat ia pun membalikkan diri. "Wirasaba," kata suara itu, "janganlah kau terlalu cepat berpanas hati, sebab dengan demikian itu akan mudah menghilangkan ketenangan berpikir. Kalau kita tidak lekas-lekas menjadi marah, mungkin kau tidak akan terlalu sulit mencari aku. Nah, disinilah aku." Mendengar kata-kata itu, serta ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu duduk di atas batu hitam,
tempat ia meniup seruling siang tadi, tubuhnya menjadi gemetar karena kemarahan yang memuncak. Benar-benar ia dipermainkan. Karena itu tanpa berpikir panjang segera ia berlari ke arah bayangan di atas batu hitam itu. Apalagi ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu benar-benar Maesha Jenar. Maka menggeramlah seruling Gading. "Setan, kau jangan mencoba menolong dirimu, menakuti aku dengan permainan hantu-hantuan itu. Bagaimanapun juga aku tetap dalam pendirianku menyelesaikan masalah kita dengan laku seorang jantan sekarang juga." Sementara itu bulan yang sudah tidak bulat lagi mulai menampakkan dirinya, serta seperti mengapung di langit di antara mega-mega yang mengalir dihembus angin. Sinarnya yang kuning berpencaran di antara batang-batang ilalang serta bukit-bukit kapur. Di antara cahaya bulan berkedipan, wajah-wajah bintang yang iri hati atas kurnia alam kepada bulan itu yang memiliki kecantikan yang sempurna. Dalam taburan sinar bulan tampaklah wajah Wirosaba yang merah menyala, membayangkan kemarahan yang meluap-luap. Tangan kanannya menggenggam kapaknya erat sekali, siap diayunkan untuk membelah kepala Maesha Jenar. Maesha Jenar melihat gelagat itu. Karena itu ia pun segera mempersiapkan diri. Meskipun nampaknya ia tidak mengubah sikap duduknya, bahkan masih dengan tersenyum, ia berkata tidak menjawab tantangan seruling Gading. "Wirosaba, maafkan kalau aku meminjam serulingmu tanpa izinmu. Sebab aku tidak mau mengganggu membangunkan kau. Nampaknya kau terlalu nyenyak tidur. Mungkin kau pun sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, serta permainan pagi tadi yang sama sekali tak menyenangkan." "Cukup," bentak Wirosaba. "Jangan kau coba lagi merendahkan aku. Sebaiknya kau jangan terlalu yakin akan kehebatanmu dengan mengalahkan Samparan dan Watu Gunung, serta dengan pertunjukanmu pagi tadi, sebelum kau mampu melenyapkan diri dalam satu kedipan mata. Sekarang bersiaplah, kau ambillah senjatamu, tombak berkait yang kau pergunakan pagi tadi. Biarlah kita lihat bersama bagaimanakah akhir persoalan kita." Maesha Jenar melihat bahwa kemarahan seruling Gading telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian, ia masih ingin berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baru kalau usahanya gagal, ia akan melaksanakan rencananya. "Wirosaba, baiklah, tawaranmu aku terima. Tetapi tidakkah kau ingin mendengarkan dari mulutku keterangan-keterangan yang barangkali belum pernah kau dengar sebelumnya?" kata Maesha Jenar. "Hah?" teriak Wirosaba. "Alangkah pengujudnya kau. Dengan pembelaan-pembelaan itu, kau ingin menghindari penyelesaian secara jantan. Kau barangkali ingin menjelaskan bahwa kau sama sekali tak mempunyai pamrih apa-apa dengan memasuki sayembara tanding itu. Kau tentu akan berkata bahwa karena kau adalah sahabat mertuaku Ki Asem Gede. Tetapi pasti kau tidak mengatakan bahwa kau takut menghadapi cara penyelesaian seperti yang aku maui. Juga kau pasti tidak akan mengatakan bahwa kau telah mengumpankan Samparan untuk membersihkan namamu setelah kau tak berani menerima tawaranku." "Wirosaba," potong Maesha Jenar, "bagaimana aku sempat mengumpankan Samparan? Sedang saat itu aku selalu berada di hadapanmu. Oh, tidak ada pencuri yang berhasil
mengambil milik orang lain di hadapan orang itu sendiri? Jawab seruling gading. Sampai sekian Maiso Jenar yakin bahwa seruling gading tidak lagi dapat diajak berunding. Karena itu kemungkinan yang lain adalah menyelesaikan menurut rencananya. Maiso Jenar kemudian berkata, Wirosobo yang digelari orang seruling gading, kau adalah orang yang perkasa dengan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan orang biasa. Seseorang yang belum pernah melihat kau mengayunkan kapakmu pun tentu dapat menduga yang demikian itu. Dengan menilik senjatamu yang mempunyai ukuran terlalu besar bagi senjata umumnya itu, telah menunjukkan betapa tinggi hatimu. Kau adalah orang yang tidak dapat mendengarkan keterangan orang lain selain mendengarkan angan-anganmu sendiri. Tetapi Wirosobo, tahuilah bahwa bagaimanapun perkasanya kau, jangan kau menepuk dada serta menyangka bahwa aku tidak berani menerima tantanganmu pada saat itu. Dengarlah apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang lumpuh seperti kau pada waktu itu. Apa pula arti keperkasaanmu dengan hanya mampu duduk di pinggir ranjang? Belum lagi Maiso Jenar selesai dengar kata-katanya, Wirosobo tidak dapat menahan diri lagi. Darahnya sudah bergelora membakar kepalanya. Karena itu dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun, serta dengan menekan giginya, dihimpunnya segala kekuatannya, dan dengan dahsyatnya ia berteriak. Bersama dengan itu, kapak besar itu terangkat dan dengan derasnya terayun mengarah kepala Maiso Jenar yang masih saja duduk di atas batu hitam itu. Memang Wirosobo benar-benar memiliki tenaga raksasa. Ayunan kapak yang dilambari kemarahan itu menimbulkan suara berdesing yang hebat sekali, sehingga seolah-olah bunyi sangkakala yang memberi pertanda bahwa Dewa Maut akan melakukan kewajibannya. Tapi sementara itu Maiso Jenar telah siap pula. Memang ia menunggu-nunggu saat yang sedemikian itu, saat kemarahan Wirosobo mencapai ke puncaknya. Maka ketika kapak itu dengan cepatnya mengarah kepalanya, ia pun segera meloncat selangkah ke samping, sehingga kapak itu tidak mengenai sasarannya. Demikian kerasnya Wirosobo menghantamkan senjatanya, maka ketika kapak itu tak mengenai Maiso Jenar, terhantamlah batu hitam yang semula dipakai sebagai tempat duduknya. Dan ternyatalah betapa besar kekuatan Wirosobo. Dalam benturan itu berderailah bunga-bunga api, serta bertebaranlah pecahan-pecahan yang dilemparkan dari luka batu hitam itu yang ditimbulkan karena hantaman kapak Wirosobo. Meskipun batu itu sangat keras. Melihat luka di atas batu hitam itu, Maiso Jenar memuji dalam hatinya. Tapi sementara itu sampailah ia ke puncak permainannya. Ia ingin menaklukkan ketinggian hati saruling gading dengan sebuah pertunjukan yang tidak kalah seramnya. Dalam waktu yang sekejap itu, segera ia mengatur jalan pernapasannya, memusatkan perhatian serta kekuatannya di sisi telapak tangan kanannya. Segera disilangkannya tangan kirinya di muka dada, satu kakinya diangkat ke depan, serta tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Sejenak kemudian dengan garangnya ia meloncat ke depan batu itu, dan sebelum Wirosobo menarik kapaknya, segera Maiso Jenar menyusul menghantam batu hitam itu dengan tangannya yang dilambari dengan ilmu Sosro Birowo. Alangkah dahsyat akibatnya. Batu hitam yang sedemikian kerasnya
yang terluka tak sampai sejengkal oleh pukulan kapak Wirosaba dengan tenaga raksasanya, pada saat itu dengan bunyi yang mengejutkan pecah berserakan karena sisi telapak tangan Maesa Jenar. Wirosaba terkejut bukan alang kepalang. Sampai tanpa disengaja ia terloncat surut serta kapaknya terlepas dari tangannya. Tubuhnya menggigil serta jantungnya berdegupan tanpa dapat dikuasainya. Sampai beberapa saat ia berdiri termangu seperti kehilangan kesadaran dan tak mengerti apa yang harus dilakukannya, karena ia telah melihat suatu kejadian yang sama sekali tak dapat dibayangkan sebelumnya.